Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafiri dhanbi wa qabili taubi syadidil iqabi titauli la ilaha illa wa wa'ul masyir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pirsawan yang dirahmati Allah SWT, dalam kesempatan yang berbahagia ini patut kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Saat ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Berbahagia sekali pada kesempatan saat ini kami diminta untuk menyampaikan tausiah berkenaan dengan kehidupan pribadi umat Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam ini diturunkan untuk memberikan kebahagiaan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ada 3 atau trilogi ajaran ilahi yang harus kita pahami. Karena itu sebagai umat Islam wajib untuk bisa melakukan 3 hal itu. Yang pertama adalah penguatan akidah, yang kedua adalah penguatan ibadah, dan yang keempat adalah akhlak. 3 komponen dasar dalam ajaran Islam inilah yang akan mengantarkan umat manusia menuju kebahagiaan. Yang pertama adalah akidah. Akidah ini adalah pondasi utama. Akidah ini adalah sebuah keyakinan di mana seorang dalam hidupnya itu harus punya keyakinan, prinsip hidup yang ditandai dengan bentuk akidah yang kuat melalui kalimat tauhid la ilaha illallah, yang biasa kita artikan dengan tiada Tuhan selain Allah. Karena itu dalam kesempatan ini kami ingin menegaskan bahwa di dalam kalimat tauhid ini ada 2 rukun. Yang pertama adalah al-nafyu, yang kedua adalah al-isbat. Yang pertama adalah penafian dan yang kedua adalah penetapan. Artinya apa? Menafikan semua yang ada di dunia ini tidak patut dan tidak berhak untuk disembah illallah, dan penetapannya adalah Allah. Karena itu bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, tapi selain Allah itu bukan Tuhan. Karena itu ketika orang sudah mempunyai kekuatan akidah ini, maka sudah barang tentu tidak ada yang disembah, tidak ada yang diimani kecuali hanya kepada Allah. Dan tauhid ini akan berpengaruh besar dalam kehidupan manusia ketika mereka menjalankan kehidupan. Yang kedua adalah ibadah. Ibadah berasal dari kata abdun, yang artinya adalah penghambaan. Seorang manusia dituntut untuk melakukan peribadatan pada Allah. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Pertanyaannya adalah, ibadah itu apa? Ibadah itu adalah bentuk pengabdian. Karena itu dalam kalimat tauhid jelas dikatakan la ilaha illallah. Artinya semua yang dilakukan itu dalam beribadah harus karena Allah. Dan yang kedua apa? Harus dilakukan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Jadi yang disebut ibadah itu karena Allah dan dibenarkan oleh Allah. Mungkin karena Allah, tapi tidak dibenarkan oleh Allah, maka bukan disebut ibadah. Ada juga dilakukan sesuai dengan aturan Allah, tapi tidak karena Allah, tapi karena selain Allah, maka itu juga bukan disebut dengan ibadah. Dan yang terakhir adalah akhlak. Akhlak ini adalah al-adatu irada min ghairi fikir. Kehendak yang dibiasakan tanpa dipikir. Artinya, ketika orang sudah melakukan bentuk kepercayaan, keyakinan pada Allah, hanya Allah, maka otomatis apa yang dilakukan ini harus karena Allah dalam bentuk peribadatan. Dan kalau sudah akidahnya kuat, ibadahnya bagus, maka sudah barang tentu akan menghasilkan yang namanya akhlak, yaitu kehendak yang dibiasakan. Artinya semua perbuatan yang baik itu dilakukan tanpa pertimbangan pikir, secara spontan. Manakala ada orang, mohon maaf bersin, otomatis dia mengucapkan Alhamdulillah.
Tidak pakai dipikir, saya pakai alhamdulillah apa enggak, itu namanya sudah jadi akhlak. Pertanyaannya adalah, sudahkah perbuatan baik yang kita lakukan selama ini menjadi akhlak dalam kehidupan kita? Kalau itu sudah menjadi suatu kebiasaan yang tertanam dalam jiwa kita, maka itulah yang disebut dengan akhlak. 3 komponen ini akan senantiasa mewarnai dalam kehidupan umat manusia. Dan kalau ini dilakukan, insya Allah kehidupan manusia akan menjadi kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Kiranya demikian apa yang bisa kami sampaikan dalam tausiah yang singkat ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.